Welcome home. Kita kembali lagi dalam ibadah online Hope Church. Hari ini saya yakin semuanya antusias dan bersuka cita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama bersatu hati dan berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dan kami juga akan kembali untuk ibadah online hari ini. Kau berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani-Mu Tuhan. Berkati juga setiap jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah online ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom Hope Church. Semua bersuka cita karena hari ini kita mau merayakan kemenangan. Saya mau ajak kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Mari katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Semuanya bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia berlindungan dan pengharapan. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan dengan iman, satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia berlindungan dan pengharapan. Semuanya bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Karena Dia yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Mari semuanya bersuka cita, katakan, param pam pam param pam, 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 param pam pam param pam. Katakan, Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Mari katakan, param pam pam param pam, param pam pam param pam. Wow, yeah. Haleluya. Semuanya bersorak-sorai buat Tuhan. Tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi brothers and sister yang mau memberi, bisa melakukan scan QR pada layar di sebelah sini. Sebelumnya mari kita baca 2 ayat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan
setiap persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu ini Tuhan boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan, dan biar Engkau juga yang memberkati setiap persembahan kami ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mau ajak kita semua, kita mau menyatakan kekaguman kita bagi Tuhan, bahwa kasih-Nya tiada duanya. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada
ada duanya. Hanya Engkau yang kami kagumi Tuhan. Hanya Engkau yang kami kagumi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami rindu Tuhan terus berada dekat dengan Engkau Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan untuk lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau curahkan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Melalui hamba-Mu Tuhan, Pastor Nathan Tuhan. Kau berkati Pastor Nathan Tuhan. Kau urapi Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan bagi Pastor Nathan Tuhan. Biar kiranya apapun yang Pastor Nathan ucapkan, yang keluar dari bibir lidahnya Tuhan, semua itu berasal daripada Engkau Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan yang keluar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Pastor Nathan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, senang sekali bisa kembali menyapa saudara semua. Saudara ada di manapun, saudara berada di rumah masing-masing atau dimanapun, saya ingin menyapa saudara. Hari ini hari yang spesial dan kita semua menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan. Besok kita sama-sama akan merayakan hari kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Enggak terasa negara kita sudah berusia 75 tahun, tepatnya 17 Agustus 1945. Tuhan menghendaki bahwa negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, boleh mendapatkan kemerdekaannya. Waktu saya coba membaca, mengingat-ingat pelajaran sejarah kita waktu dulu masih sekolah, bahkan untuk mempersiapkan firman Tuhan hari ini pun, saya coba membaca-baca sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Saya menemukan banyak hal yang sungguh menarik, karena memang perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia ada miripnya dengan perjalanan kerohanian kita. Nah, hari ini saya mau secara khusus menyoroti perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita juga adalah bagian dari negara yang luar biasa besar ini yang diberkati Tuhan dan hubungannya dengan perjalanan rohani kita. Nah, kalau kita coba lihat sejarah lagi, kira-kira 75 tahun sampai dengan 80 tahun yang lalu, kalau kita ingat-ingat hari-hari itu sekitar 80 tahun yang lalu, mata dunia, perhatian dunia sedang tertuju dengan apa yang terjadi di belahan dunia Eropa, di mana sekitar tahun 1934-1935 Jerman akhirnya dikuasai oleh sebuah partai yang namanya adalah Nazi dengan pemimpinnya adalah Adolf Hitler. Nah, Jerman waktu itu punya sebuah ambisi di bawah pemerintahan Adolf Hitler untuk menguasai dunia. Dan mereka berniat untuk terlebih dahulu menguasai Eropa. Dan waktu mereka mulai menguasai Eropa, banyak negara-negara Eropa yang dijajah istilahnya, dikoloni. Bahkan kita tahu sejarahnya, Nazi Jerman sangat bengis, sangat kejam. Dan sejarah mencatat kurang lebih ada 6 juta orang dengan latar belakang Yahudi dibunuh di kamp konsentrasi. Dan bukan hanya itu saja, banyak juga dari suku-suku bangsa yang lain yang juga jadi korban keberingasan tentara-tentara Nazi Jerman. Nah, di saat-saat seperti itu, perhatian dunia tertuju kepada belahan dunia Eropa ini. Nah, pada awalnya Amerika tidak tertarik untuk terlibat dalam pertempuran ini. Tetapi karena pertempuran makin besar dan Inggris sebagai salah satu negara sekutu, negara yang begitu dekat dengan Amerika mulai terdesak, akhirnya dengan bujukan-bujukan, dengan sikap-sikap dari negara-negara sekutu, akhirnya Amerika terlibat dalam
Perang Dunia Kedua ini yang melibatkan Sekutu dan Amerika sebagai salah satu negara pemimpinnya melawan Jerman dan juga teman-temannya. Nah, di tengah-tengah perhatian dunia yang begitu intens kepada Sekutu dan Jerman ini, tiba-tiba di Asia Timur timbul sebuah negara yang sebelumnya nggak pernah masuk perhatian dunia, sebelumnya nggak pernah diperhatikan oleh dunia. Dan negara ini tepatnya tahun 1937 mulai menduduki China. China yang begitu besar diduduki oleh negara yang jauh lebih kecil, yaitu Jepang. Jepang tahun 1937 mulai menduduki China. Dan Jepang mulai menancapkan pengaruhnya yang begitu kuat bukan hanya di China, tapi hampir di seluruh negara-negara di Asia Timur termasuk Indonesia. Dan untuk semakin menancapkan pengaruhnya atau pengaruh Jepang di Asia Timur, bahkan Jepang ingin mengagetkan dunia, tanggal 7 Desember 1941, sebelum pukul 8 pagi, jadi masih pagi ya, sebelum 8 pagi, tepatnya 7 Desember 1941, Jepang menghancurkan armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Pearl Harbor yang posisinya ada di Pasifik dihancurkan oleh Jepang dengan tujuan supaya waktu Jepang sudah mengalahkan Amerika di Pasifik, Jepang punya keleluasaan untuk menguasai Asia dan Pasifik. Nah, setelah itu tidak lama setelah 7 Desember 1941, Jepang juga menghancurkan armada Angkatan Udara Amerika Serikat di Filipina. Dan singkat cerita, akhirnya Jepang menguasai negara-negara Asia Timur, termasuk Indonesia. Dan kita juga belajar sejarah bahwa penguasaan Jepang selama 3,5 tahun kurang lebih di tanah air lebih menyakitkan, lebih membawa penderitaan kepada bangsa kita, Indonesia. Nah, dalam masa-masa perjuangan itu, Indonesia terus berjuang, Indonesia terus melawan penjajahan. Sebelumnya Sekutu, Belanda, Inggris, dan sebagainya. Dan akhirnya waktu Indonesia dikuasai oleh Jepang, Sekutu itu menyingkir. Dan akhirnya Indonesia secara resmi dijajah oleh Jepang. Nah, bapak-bapak kita, pendahulu-pendahulu kita, berjuang untuk boleh dibebaskan dari penjajahan ini. Nah, luar biasanya sejarah mencatat pada tanggal 6 Agustus 1945, pukul 8.15, kota Hiroshima dijatuhi bom oleh tentara Amerika Serikat, Angkatan Udara Amerika Serikat. Lebih dari 70.000 orang penduduk Hiroshima meninggal dan banyak yang cedera, dan setelah itu banyak yang mati karena berbagai macam penyakit karena radioaktif. Itu 6 Agustus 1945. 3 hari kemudian, 9 Agustus 1945, bom atom yang kedua dijatuhkan di Nagasaki. Kalau tadi 70.000 orang mati, di Nagasaki 75.000 orang mati. Nah, keadaan ini memaksa Kekaisaran Jepang akhirnya mengakui kekalahan mereka. Sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito mengakui kekalahan mereka kepada tentara Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Nah, singkat cerita, Jepang sudah menyerah 14 Agustus 45. Tetapi Jepang di negara-negara jajahannya berusaha menutupi fakta ini. Berusaha. Zaman itu belum seperti sekarang yang canggih ya. Berita bisa kita dapat dari mana-mana, berita bisa kita lihat, kita dengar lewat internet, lewat sosial media, lewat smartphone kita. Zaman itu belum secanggih sekarang. Jadi waktu ada sebuah berita yang terjadi, ada sebuah fakta yang terjadi, tidak secara otomatis orang bisa tahu keadaan itu. Dan betul, tentara Jepang di daerah-daerah pendudukannya berusaha menutupi fakta ini. Puji Tuhan, ada seorang anak muda di Indonesia yang namanya adalah Sultan Syahrir. Secara sembunyi-sembunyi dia mendengar berita ini lewat sebuah radio yang sangat sederhana.
Dan waktu Sultan Syahrir mendengar berita bahwa Jepang sudah dikalahkan, dia mengajak teman-temannya yang masih muda-muda, dan kita tahu beberapa di antaranya ada yang namanya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan akhirnya tepatnya 17 Agustus mereka memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dan kita tahu semua ceritanya, akhirnya sejak 17 Agustus Indonesia berdiri menjadi sebuah negara yang berdaulat. Nah, tadi di awal pembicaraan saya menyampaikan perjalanan sejarah bangsa Indonesia mirip dengan perjalanan kerohanian kita. Waktu Jepang sudah dikalahkan, Jepang berusaha menutup-nutupi berita kekalahan mereka ini. Walaupun kaisar mereka, Kaisar Hirohito, sudah menyerah pada tanggal 14 Agustus 45. Tapi di daerah-daerah yang mereka jajah, di daerah-daerah jajahan mereka berusaha menutupi fakta ini. Mereka berusaha menutupi kebenaran ini, supaya daerah jajahan tetap menjadi daerah jajahan. Nah, apa kemiripannya dengan perjalanan rohani kita? Kita sudah tahu ceritanya waktu Yesus mati di kayu salib, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Iblis sudah dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan. Tetapi walaupun iblis sudah mengakui kekalahan dari Yesus Kristus, iblis berusaha menutup mata, menutup telinga orang-orang Kristen supaya mereka tidak tahu berita ini. Mirip kan? Penjajahan Jepang berusaha menutup mata, menutup telinga, menutup semua kemungkinan sumber informasi supaya daerah-daerah jajahannya termasuk Indonesia nggak tahu kalau sebetulnya Jepang si penjajah ini sudah kalah. Dan waktu berita kekalahan atau berita menyerahnya Jepang terdengar lewat sebuah berita radio, anak-anak muda yang tadi saya sebut namanya Sultan Syahrir, Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, akhirnya berani memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, mirip dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Waktu kita sudah mendengar lewat pemberitaan firman Tuhan, kita sudah membaca lewat firman Tuhan, lewat Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu kita membaca kebenaran ini, bahwa iblis sudah dikalahkan, kita jadi punya sebuah keberanian. Keberanian apa? Untuk memproklamirkan kemerdekaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Miripnya di situ, kesamanya di situ. Si iblis yang sudah dikalahkan, saya ulangi sekali lagi, si iblis yang sudah dikalahkan berusaha menutup sumber informasi ini supaya iblis tetap punya hak menjajah kita, memperbudak kita, memperhamba kita. Supaya kita tetap nurut sama si iblis. Kita tetap ada dalam ikatan dosa. Mirip kan dengan penjajahan? Walaupun si penjajah sudah dikalahkan, tapi dia tidak mau jajahannya tahu kalau dia sudah dikalahkan. Dengan alasan kalau jajahannya tahu dia sudah dikalahkan, wah, jajahan-jajahannya akan memproklamirkan kemerdekaan, akan memberontak dan menjadi negara-negara berdaulat, menjadi orang-orang bebas, menjadi orang-orang merdeka. Sehingga Jepang waktu itu sangat bersusah payah, sangat sungguh-sungguh menahan laju berita ini supaya daerah jajahannya, khususnya di negara-negara Asia Pasifik, Asia Timur, nggak tahu kalau mereka sudah dikalahkan. Karena apa? Waktu negara jajahannya tahu dia sudah dikalahkan, negara-negara itu akan punya keberanian untuk melawan. Jepang sudah dikalahkan. Nah, saya harap saudara lewat sebuah imajinasi, lewat sebuah drama ini, kita bisa tahu bahwa ada sebuah kemiripan. Jepang yang sudah dikalahkan berusaha menutup-nutupi fakta bahwa mereka sudah dikalahkan. Ada sebuah fakta sejarah yang mereka tutup-tutupi supaya negara-negara jajahannya nggak tahu kalau sebetulnya mereka udah kalah. Puji Tuhannya, Sultan Syahrir dan teman-teman dengar dan akhirnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, hubungannya dengan kita, orang-orang Kristen.
Tuhan kita sudah mengalahkan iblis. Iblis sudah dikalahkan. Bahkan kita sudah baca begitu banyak ayat, kita sudah kenal begitu banyak ayat. Rasul Paulus berkata, "Hai maut, di mana sengatmu? Engkau sudah dikalahkan. Engkau sudah diinjak-injak. Engkau sudah tidak punya kuasa." Siapa yang mengalahkan maut? Siapa yang mengalahkan iblis? Yesus Kristus. Nah, waktu kita tahu kebenaran ini lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan, kita jadi punya keberanian untuk memproklamirkan kemerdekaan. Aku sudah dibebaskan, aku sudah dimerdekakan. Kita tahu salah satu pesan-pesan Yesus Kristus waktu melayani di muka bumi adalah pesan-pesan pembebasan, pesan-pesan kemerdekaan. Itu kita bisa baca di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, waktu Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, iblis dikalahkan. Nah, sama seperti cerita Jepang tadi, Jepang menutup pintu informasi supaya orang nggak dengar, supaya jajahannya tetap terjajah. Iblis pun sampai hari ini berusaha keras, berusaha sungguh-sungguh supaya orang Kristen, supaya anak-anak Tuhan tidak tahu kebenaran ini. Dengan cara apa? Membuat orang Kristen malas beribadah, membuat orang Kristen malas dengar firman, membuat orang Kristen malas baca Alkitab. Kenapa? Karena waktu orang Kristen dengar berita gembira ini, berita firman Tuhan ini, berita kebebasan ini, berita kemerdekaan ini, berita kemenangan ini, hidup orang Kristen berubah. Makanya saya menemukan, jadi benar ya, kenapa orang Kristen begitu malas beribadah, begitu malas dengar firman Tuhan, begitu malas belajar firman Tuhan, begitu malas ikut kelompok sel yang dimana kita sama-sama belajar firman Tuhan, sama-sama bertumbuh. Begitu malas baca Alkitab sendiri-sendiri di rumah. Kenapa? Karena iblis berusaha keras. Mereka berusaha sungguh-sungguh supaya memang orang Kristen tidak tahu kebenaran ini. Karena waktu orang Kristen tidak tahu kebenaran ini, mereka akan terus hidup dijajah. Mereka punya mindset yang terjajah. Makanya hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua. Ayo baca firman Tuhan sungguh-sungguh. Belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Supaya apa? Waktu kita mendengar kebenaran ini akan memerdekakan kita. Kita baca ayatnya Yohanes 8, mulai ayat yang ke-30. Yohanes 8, mulai ayat yang ke-30. Saya akan baca buat kita semua Yohanes 8 ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar adalah murid-Ku." Jika kamu tetap ada dalam firman-Ku. Tuhan mau kita hidup tinggal dalam firman Tuhan. Tuhan mau kita tinggal, kita bergaul dengan firman Tuhan. Di sini dikatakan apa? Murid. Berkali-kali saya katakan, Tuhan panggil kita jadi murid. Salah satu ciri khas murid adalah orang yang mau belajar. Jadi Tuhan katakan ada firman, ada murid. Jadi Tuhan mengingatkan kepada saya, bahkan kepada kita semua hari ini, ayo jadilah orang-orang yang mau belajar firman Tuhan. Kenapa kita perlu mendengar firman Tuhan? Kenapa kita perlu membaca firman Tuhan? Kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Kenapa kita perlu mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ayatnya ada di ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan waktu kamu mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oh, ini keren banget loh. Waktu saya siap khotbah untuk hari ini, saya so excited. Excited juga terharu. Karena ceritanya mirip. Jepang dikalahkan oleh sekutu. Jepang dikalahkan oleh Amerika. Tapi mereka berusaha menutupi fakta ini. Supaya apa? Supaya daerah jajahan mereka tetap tunduk sama mereka. Nah, sama mirip. Iblis sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Tapi iblis sampai hari ini berusaha. Berusaha apa? Supaya orang Kristen tidak tahu kebenaran ini. Membuat orang Kristen malas bersekutu. Kenapa malas bersekutu? Soalnya kalau orang Kristen ketemu orang Kristen, membahas firman Tuhan. Lewat Zoom, lewat Komsel, membuat
Iblis berusaha, kamu nggak usah ikut Zoom, nggak usah ikut komsel online. Kenapa? Karena iblis tahu kalau orang Kristen dengar berita kebenaran ini, hidupnya pasti berubah. Hari-hari ini kita masih ibadah online, jadi tidak perlu melangkahkan kaki keluar rumah ke gereja. Tapi saya juga dengar, walaupun tinggal nyalain YouTube aja, orang-orang malesnya luar biasa. Iblis yang bikin males. Supaya apa? Supaya kita tidak mendengar berita kebenaran ini. Sekali kita mendengar berita kebenaran ini, berita kebenaran ini akan memerdekakan kita. Wah, saya jadi nangkep ya, saya jadi ngerti sekarang. Kenapa begitu banyak orang Kristen males belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Males ibadah. Kenapa? Karena memang iblis berusaha menutupi sumber berita ini. Karena iblis tahu firman ini. Waktu orang tahu kebenaran, orang-orang akan merdeka. Satu ayat lagi, Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Yesus sudah memberitahukan segala-galanya dalam sebuah buku yang kita sebut Alkitab. Yesus sudah membagikan segala-galanya kepada kita lewat firman-Nya. Kita akan tetap menjadi hamba dosa, kita akan tetap menjadi hamba yang terjajah waktu kita tidak tahu kebenaran ini. Tetapi waktu kita mau belajar, kita mau mendalami firman Tuhan. Ingat ayatnya tidak apa ngomong? Kebenaran ini akan memerdekakan kita. Makanya hari ini saya mau encourage saudara-saudara, mau memotivasi saudara. Mungkin hari ini firman Tuhannya sederhana banget, tapi di dalam kesederhanaan ini saya mau kita semua sadar. Sama seperti firman Tuhan mengingatkan saya. Bahasa kerennya mungkin bukan cuma mengingatkan, menemplak saya. Kenapa kita perlu mengenal kebenaran ini? Mengapa kita perlu mendalami kebenaran ini? Kita mesti menjadi orang yang rajin, orang yang sungguh-sungguh belajar kebenaran ini. Supaya kita punya mindset yang diubahkan. Ingat, kita punya mindset yang diubahkan. Mungkin selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, kita sudah dijajah oleh dosa. Nah, iblis pengen kita tidak tahu kebenaran. Supaya mindset kita tetap mindset yang terjajah. Paradigma kita, pola pikir kita, paradigma pola pikir orang berdosa. Tuhan salah satu tujuan memberikan firman-Nya adalah untuk mengubahkan paradigma kita, mengubahkan mindset kita. Makanya bahasa asli Perjanjian Baru yang adalah Yunani, bertobat adalah metanoia. Pertobatan itu metanoia. Nah, salah satu arti kata metanoia bukan cuma bertobat atau pertobatan. Salah satu arti kata metanoia adalah perubahan pola pikir, change of mind. Nah, waktu kita suka belajar firman Tuhan, suka membaca, suka mendalami, suka merenungkan firman Tuhan yang adalah kebenaran ini, pola pikir kita berubah. Nah, waktu pola pikir kita berubah, kita jadi sadar, kita bukan lagi orang jajahan, kita orang merdeka, kita orang bebas. Nah, saya tidak mau jelek-jelekin siapapun, tapi setelah 75 tahun bangsa Indonesia merdeka, kita sudah sering baca di berita, di artikel, ngobrol sama orang-orang. Begitu banyak orang Indonesia yang masih merasa dirinya terjajah. Mereka begitu kagum sama orang asing. Mereka begitu bangga sama orang asing. Padahal orang asing belum tentu juga lebih hebat dari kita. Negara-negara orang asing itu belum tentu juga lebih hebat dari Indonesia yang kaya, subur, makmur. Tapi karena sudah terlanjur dijajah terlalu lama dan sayangnya tidak mau belajar, tidak mau berusaha, banyak orang Indonesia begitu nyaman untuk menjadi hambanya orang asing.
Sorry ya, saya tidak nyindir siapapun. Tapi ini fakta. Jadi salah satu contoh yang paling sederhana aja. Orang Indonesia kalau ketemu bule aja senengnya luar biasa. Mister, waduh, kagumnya luar biasa. Jadi ada sebuah julukan, mentalitas terjajah itu ya begitu. Padahal orang bule belum tentu lebih hebat dari kita. Banyak orang berkata kalau ada wajah-wajah bulenya lebih ganteng, lebih cantik. Ya itu kan mentalitas manusia-manusia terjajah. Mindsetnya belum berubah. Nah makanya hari ini kepada kita semua, Hope Church, saya mau pesen ini firman Tuhan ya dan amin. Waktu kita tahu kebenaran, makanya ayo, jadilah orang-orang yang mau belajar firman Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh belajar, bahkan tadi ada kata-kata yang bagus banget. Kita bergaul dengan firman Tuhan. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kenapa? Karena kita jadi tahu ada sebuah fakta. Iblis sudah dikalahkan. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, kebenaran itu memerdekakan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan mengubah pola pikir kita. Change of mind, metanoia. Kita jadi bertobat, kita jadi punya pola pikir yang baru. Karena apa? Karena firman itu, ya adalah kebenaran firman Tuhan, mengubah pola pikir kita. Jadi pada hari ini, saya mau mengingatkan dalam firman Tuhan yang singkat ini, saya mau mengingatkan kepada kita semua. Ayo, bergaul dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, diskusi firman Tuhan, baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam kelompok sel kita, baik lewat pertemuan maupun lewat Zoom online. Kita mau belajar. Waktu kita dengar kesaksian orang lain, iman kita dikuatkan. Kita jadi dengar, oh iya ya Tuhan tolong kita loh. Tuhan ada loh. Tuhan hidup loh. Tuhan peduli loh sama kita. Nah waktu kita dengar berita-berita seperti itu, kebenaran-kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita bukan orang loyo, bukan orang kalah, bukan orang yang selalu dijajah. Ingat, Yesus Kristus sudah menang atas maut. Jadi kita mestinya juga menjadi orang-orang yang menang. Iblis sudah dikalahkan. Lucu banget, banyak orang yang merasa begitu aja, tetap kalah sama iblis. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kebenaran ini. Jadi hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua, baik kepada bangsa Indonesia. Ingat, musuh kita sudah dikalahkan. Kita sudah merdeka. Bahkan kemerdekaan Indonesia sudah 75 tahun. Sudah semestinya Indonesia menjadi tuan rumah buat negara kita sendiri yang kita cintai. Itu pesan buat seluruh bangsa Indonesia. Pesan buat kita orang-orang Kristen, khususnya buat Hope Church. Ingat, ayatnya jelas banget. Waktu kita tahu kebenaran itu, waktu kita belajar kebenaran itu, waktu kita merenungkan, waktu kita baca, waktu kita dengar kebenaran itu, dan waktu kita terima kebenaran itu akan memerdekakan kita. Waktu kita sungguh-sungguh mendengar berita kebenaran itu, kita jadi tahu iblis sudah dikalahkan. Kita jadi mengubah pola pikir kita. Kebenaran itu akan change our mind. Kita menjadi ciptaan yang baru. Oleh karena itu, jangan pernah malas mendengar firman Tuhan. Jangan pernah malas baca firman Tuhan. Jangan pernah malas merenungkan firman Tuhan. Jangan pernah malas belajar firman Tuhan. Bahkan jangan pernah malas melakukan firman Tuhan. Karena itu semua trik iblis untuk membuat kita menjadi orang yang terjajah. Amin buat firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Seperti yang sudah diumumkan, saudara dipersilahkan untuk mempersiapkan perjamuan kudus di rumah saudara masing-masing. Roti yang menunjuk tubuh Tuhan, saudara bisa menggunakan roti atau crackers. Dan anggur yang menunjuk kepada darah Tuhan, saudara bisa menggunakan teh atau grape juice. Ataupun kalau saudara punya
anggur, sudah bisa gunakan itu. Sambil mempersiapkan diri, kita sudah dengar firman Tuhan. Yesus sudah mati di kayu salib, Yesus sudah bangkit, dan Yesus sudah menang. Yesus sudah mengalahkan iblis. Iblis sudah dikalahkan. Nah, waktu kita sudah tahu kebenaran ini, hidup kita semestinya berubah. Kita bukan orang yang kalah. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi tantangan dalam hidup ini, sudah semestinya tidak mengalahkan kita. Sebaliknya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, boleh membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Kita menjadi orang yang lebih kuat, kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita akan persiapkan roti dan anggur ini, kita akan persiapkan hidup kita untuk boleh masuk dalam perjamuan kudus ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah boleh Engkau sampaikan. Penjajah itu sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan, dan Engkau mengingatkan kepada kami waktu kami tahu kebenaran itu kan memerdekakan kami. Aku berdoa Tuhan, biar lewat firman yang sudah kami dengar hari ini, membuat kami tidak malas untuk membaca firman, membuat kami tidak malas untuk mengikuti ibadah, membuat kami tidak malas untuk belajar firman. Karena kami tahu Tuhan, kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang mau menderita buat kami, mau sengsara buat kami, supaya lewat pengorbananmu, penderitaanmu, kesengsaraanmu, kami boleh dibebaskan, dimerdekakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, Kau sucikan layakan kami Tuhan, supaya perjamuan kudus ini boleh mendatangkan berkat buat kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, bahkan yang jatuh diangkat kembali, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau berkati perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Roti yang menunjuk tubuh Tuhan, anggur yang menunjuk darah Tuhan, Kau berkati Tuhan. Berkat dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, limpah atas perjamuan kudus pada hari ini. Kita semua yang siap bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita harus selalu menguji diri kita sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, supaya perjamuan kudus yang kita ambil, kita ikut pada hari ini boleh mendatangkan berkat buat kita. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Bila ada hal-hal yang perlu dibereskan, kita minta ampun sama Tuhan. Bila ada sifat-sifat yang tidak baik, kita berjanji kepada Tuhan untuk tidak melanjutkan sifat-sifat itu. Ingat, kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan dari segala ikatan dosa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengecap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesudah percaya bahwa roti yang kita pegang menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Biar roti yang menunjuk kepada tubuh Tuhan sendiri boleh menjadi kekuatan yang baru buat kita. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu boleh menjadi kekuatan yang baru buat kami, boleh menjadi bahan bakar buat kami, supaya kami boleh tetap berjalan dari hari ke hari menjadi orang-orang yang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Engkau sudah membebaskan kami, Engkau sudah memerdekakan kami, dan kami bersyukur untuk kemerdekaan dan kebebasan itu, dan kami mau mengisi kebebasan dan kemerdekaan itu supaya kami boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita, cawan yang berisi anggur yang menunjuk kepada darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Dalam darahnya ada kuasa,
Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihibur dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang jatuh diangkat kembali dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa darah bicara juga meterai. Dan kita yang sudah dimeteraikan oleh Tuhan Yesus, kita akan hidup tetap taat dan setia, supaya hidup kita tetap mencerminkan kemenangan yang dari Tuhan itu. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sudah percaya bahwa anggur dalam cawan ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kemerdekaan, kebebasan yang Kau berikan buat bangsa Indonesia. Dan secara khusus hari ini kami juga mengucap syukur untuk kemerdekaan, kebebasan yang Kau berikan buat kami semua Tuhan, anak-anak-Mu. Iblis sudah dikalahkan, iblis sudah dimusnahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk boleh punya kerinduan, untuk boleh baca firman, dengar firman, ikut ibadah dengan sungguh-sungguh. Bahkan kami boleh sharing satu dengan lainnya, saling menguatkan satu dengan lainnya sesuai dengan firman-Mu, supaya waktu kami menerima kebenaran itu, kami boleh mengalami kemerdekaan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, buat bila ada 1, 2 atau beberapa anak-anak-Mu yang masih malas mendengar firman Tuhan, yang masih malas membaca firman Tuhan, biar hari ini Tuhan firman-Mu boleh mengingatkan kami, supaya kami tidak malas baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Karena kami sudah diingatkan hari ini Tuhan, waktu kami mendengar kebenaran itu, membaca kebenaran itu, mendalami kebenaran itu, bergaul dengan kebenaran itu, hidup kami akan dimerdekakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami menjadi bagian dalamnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau kuatkan, teguhkan setiap kami anak-anak-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam ibadah pada hari ini, Kau juga berkati. Terima kasih Bapa. Setiap anak-anak-Mu, sekali lagi aku berdoa, kuatkan, teguhkan kami. Setiap usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, tidak pernah sia-sia. Engkau yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Dan sesudah yang dikasih Tuhan, terima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Syukur untuk setiap rencana-Mu.
atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas